Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas soal UTBK tahun 2025 lagi nih guys. Nah, ini mengenai barisan dan deret, khususnya di barisan aritmatika. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada barisan aritmatika, yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya. Semua sukunya bilangan bulat memiliki beda minus 3. Pertanyaannya, apakah A2025 itu genap? Nah, ini ada dua pernyataan ya. Oke, kita langsung ke topiknya nih. A1, A2, A3 merupakan barisan aritmatika dengan beda minus 3 ya. Berarti A1 ke A2 itu minus 3. A2 ke A3 itu minus 3 juga ya, mempunyai beda minus 3 ya. Ingat barisan aritmatika dia punya beda yang tetap atau konstan. Pertanyaannya apakah A2025 itu genap? Kita ke pernyataan pertama. A1 tambah A2 ya A1 tambah A2 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, kita harus tahu dulu nih guys tentang teori bilangan. Jadi kita review sedikit dulu ya. Misalkan ada bilangan genap ditambah dengan bilangan genap. Itu hasilnya bilangan apa? Bilangan genap atau bilangan ganjil? Jadi genap tambah genap itu hasilnya akan menghasilkan bilangan genap. Tahu dari mana Kak? Genap tambah genap hasil genap. Ya kalian coba-coba aja. Genap, bilangan genap contohnya apa? Dua. Dua ditambah dua hasilnya apa? Empat. Empat itu bilangan apa? Bilangan genap juga. Oh, berarti genap tambah genap hasilnya genap. Kemudian ganjil ditambah genap hasilnya apa? Kita coba-coba aja ya. Ganjil satu, genap dua, satu tambah dua hasilnya tiga. Tiga itu bilangan ganjil. Oh, ganjil tambah genap hasilnya itu bilangan ganjil. Kemudian ada genap ditambah ganjil. Sama aja ya, berarti hasilnya adalah ganjil. Kalau ganjil sama ganjil, hasilnya adalah genap ya. Satu tambah satu kan genap. Nah, di soal ini, di pernyataan pertama ini, ada A1 tambah 2 bilangan ganjil. Yang menghasilkan bilangan ganjil ada yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Menghasilkan bilangan ganjil, cuman ada dua kemungkinan, yaitu ganjil ditambah genap ya. Kemungkinan pertama itu ada ganjil ditambah genap, atau kemungkinan yang kedua adalah genap ditambah ganjil. Oke, ya ada dua kemungkinan ya yang menghasilkan bilangan ganjil. Maka ada dua kemungkinan juga kasusnya. Kasus pertama ketika A1-nya ganjil, A2-nya genap. Kasus kedua ketika A1-nya genap, A2-nya ganjil. Oke, sampai sini paham? Jika tidak paham, ketik di kolom komentar ya apa pertanyaannya, biar saya bisa menjelaskan lebih lanjutnya. Nah, ini kita coba cross check. Cross checknya itu dengan bedanya itu kan minus 3 ya. Oke, ganjil ke suku keduanya itu genap. Dia mempunyai bedanya kan pasti minus 3 ya. Apakah ini suatu pernyataan yang benar? Ganjil ditambah dengan ganjil itu akan menghasilkan bilangan genap. Bener nggak tuh? Kita ambil contoh aja biar kalian nggak pusing. Satu ya, satu ditambah dengan minus 3 hasilnya itu minus 2 merupakan bilangan genap gitu ya. Oh, berarti ini benar gitu. Ganjil ditambah dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Berarti kasus pertama itu bisa. Kemudian, kalau kasus kedua kita cross check ya. Ini kan bedanya minus 3 ya. Genap ditambah ganjil, hasilnya ganjil bukan? Gitu. Contoh, 4 ditambah minus 3 hasilnya kan satu. Satu itu bilangan ganjil. Oh, berarti benar gitu ya. Kasus kedua juga bisa gitu. Kalau benar berarti bisa gitu. Nah, kemudian kalau dua kasus ini bisa, kita cari polanya. Berarti kita udah nemu nih A1-nya kalau dari kasus pertama ya, A1-nya ganjil, A2-nya genap gitu ya.
Berarti kita hapus ini ya. Kita hapus bentar. Oke, tadi kan kita dapat A1-nya ganjil, A2-nya genap. Kemudian kalau A3-nya apa? Nih, lihat A1-nya ganjil, A2-nya genap. Berarti nanti genap ditambah dengan minus 3 hasilnya apa? Genap tambah ganjil ya. Genap tambah ganjil berapa? Contohnya 4 tambah minus 3 hasilnya 4 tambah minus 3 hasilnya 1 ya. Satu itu bilangan ganjil. Nah, jadi dia ini berpola guys. Ganjil, genap, ganjil. Berselang-seling gitu ya. Nah, kita lihat suku ganjil ya. A1 ini kan ganjil. Suku ganjil menghasilkan ganjil, suku genap menghasilkan genap. Berarti nanti A2025 ini kan suku ganjil menghasilkan bilangan ganjil untuk kasus yang pertama gitu. Nah, kemudian karena ini ada kasus kedua ya untuk pernyataan pertama, kasus kedua kita cek suku ketiganya berarti apa guys nih? Ganjil itu ke suku ketiganya gimana? Kan ini suku keduanya ganjil ya. Suku ketiganya apa kira-kira? Tinggal kita tambahin lagi. Tambahin kan bedanya minus 3 kan. Ganjil ditambah dengan ganjil menghasilkan apa? Contoh, misalkan berapa ya? 7 ya. 7 ditambah minus 3 hasilnya kan 4 ya. 4 itu bilangan genap gitu ya. Nanti berarti akan berselang-seling gitu. Genap, ganjil, genap gitu. Berarti kita ambil pola. Ketika sukunya ganjil hasilnya genap, ketika sukunya genap hasilnya ganjil. Gitu ya. Jadi selang-seling gitu. Berkebalikan kalau kasus kedua nih. Berarti kalau ganjil hasilnya genap. Kalau ganjil berarti hasilnya genap ya. Gitu. Sampai sini paham nggak maksud saya? Jika ada yang bingung, ketik di kolom komentar. Oke? Maka A2025 untuk kasus kedua genap, A2025 untuk kasus pertama adalah ganjil. Jadi untuk pernyataan pertama ini tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa menjawab pertanyaan ini apakah A2025 itu genap karena kita tidak tahu. Berdasarkan pernyataan pertama, A2025-nya bisa ganjil, bisa juga genap. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Jadi pernyataan pertama ini tidak cukup untuk menentukan apakah A2025 itu genap. Ya, karena ada dua kemungkinan ini, gitu ya. Oke, sekarang ke kasus yang kedua nih ya. Untuk pernyataan kedua, yaitu A2 tambah A3-nya ganjil ya. A2 tambah A3-nya bilangan ganjil. Yang menghasilkan bilangan ganjil apa guys? Yaitu ganjil tambah genap. Atau genap tambah ganjil ya, menghasilkan bilangan ganjil. Jadi ada dua kasus lagi nih. Kita bagi kasus ya. Jadi ini ada A1, A2, A3 ya. A2-nya berarti merupakan bilangan ganjil ya kasus pertama dan A3-nya genap ya kan? Karena ini kan A2 tambah A3 ganjil tambah genap hasilnya ganjil. Gitu ya. Nah, sekarang kasus kedua itu ketika bentar kita tulis dulu. Ketika A2-nya itu genap dan A3-nya itu adalah bilangan ganjil. Karena genap tambah ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Oke, kita cross check coba. Sama kayak tadi ya, bedanya itu minus 3. Berarti A2 ke A3 bener nggak nih? Bisa dipakai nggak nih kasus pertama? Ganjil ditambah dengan minus 3 hasilnya genap nggak? Contoh, 7 ditambah minus 3 4 kan? 4 tuh bilangan genap. Oh, berarti kasus pertama bisa dipakai karena benar gitu kan. Kemudian kasus kedua, A2 ke A3 genap menjadi ganjil gitu kan ya. Kan bedanya minus 3 kan. Genap ditambah dengan minus 3 hasilnya ganjil nggak? Contohnya 8. 8 ditambah minus 3 kan 5. 5 itu bilangan ganjil. Oh, berarti bisa nih kasus pertama dan kasus kedua itu bisa kita pakai. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan sudah, itu tinggal kita cari polanya biar kita bisa menentukan A2025-nya nih gitu.
Jadi untuk A 2025 ya, berarti gimana nih? Polanya sama seperti tadi ya, pasti selang-seling gitu ya. Jadi untuk kasus pertama, ketika sukunya genap, maka hasilnya ganjil. Ketika sukunya ganjil, hasilnya genap. Oke, ini sukunya ganjil nih A 2025. Berarti hasilnya adalah genap. Nah, berarti A 2025 untuk kasus kedua gimana? Ini ketika sukunya genap, hasilnya genap. Ketika sukunya ganjil, hasilnya ganjil. Berarti ini sukunya ganjil, berarti hasilnya adalah ganjil ya, gitu. Nah, untuk kasus kedua doang, itu berarti tidak cukup untuk menentukan ya apakah A 2025-nya itu genap, karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa genap, kemungkinan kedua bisa ganjil. Jadi, untuk pernyataan kedua doang, itu tidak bisa untuk menentukan apakah A 2025-nya itu bilangan genap atau bukan gitu. Oke, jadi satu nggak cukup, dua nggak cukup. Sekarang kita lihat apakah jika digabung keduanya itu cukup atau tidak gitu ya. Nah, saya hapus dulu ya. Kalau misalkan kalian ada yang terlewat, silahkan back videonya ya. Ini kan dalam bentuk video ya. Kita back aja ya. Kalian back aja. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita gabungkan kedua pernyataan ini ya. Apakah bisa atau tidak ya? Jadi ini kan ada A1, A2, dan A3 gitu ya. Di mana A1 ditambah A2 adalah bilangan ganjil. Ya kan? Ini di sini aja ya, A1 tambah A2-nya bilangan ganjil. Berarti tadi kita list ya, kemungkinannya ada apa aja? Kemungkinannya yang bilangan ganjil, menghasilkan bilangan ganjil adalah dua ini kan. Di antara A1-nya ganjil dan A2-nya itu genap, atau kebalikannya A1-nya genap dan A2-nya ganjil, tuh kan. Nah, sekarang kita ke pernyataan kedua, yaitu A2 tambah A3-nya adalah bilangan ganjil. Oke, kasus pertama sama aja ya, ketika A2-nya ganjil dan A3-nya genap. Atau kasus kedua, kebalikannya, A2-nya genap dan A3-nya ganjil. Oke, nah kalau digabung gimana? Kita cari yang irisan. Yang sama di sini kan adalah A2 ya kan? Berarti yang sama ini apa nih? Misalkan berarti A1-nya ganjil, A2-nya genap. Berarti A3-nya harus ganjil kan ya? Karena ganjil genap, kan A2-nya genap ya. A2-nya genap, genap. Berarti pilihnya yang ini gitu kan ya. A1 ganjil, A2-nya genap atau dan A3-nya ganjil gitu kan ya. Atau kasus kedua, genap, ganjil, genap gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan lagi nih. Oke, kemungkinan pertama itu A1-nya ganjil, A2-nya genap, dan A3-nya berarti adalah bilangan ganjil ya. Kemungkinan kedua, kebalikannya, A1-nya genap, ini ganjil, ini genap gitu ya. Nah, ini kan dia selang-seling ya. Kalau selang-seling gini berarti udah cocok lah. Kalau kita cross check dengan -3 pasti benar gitu kan karena selang-seling gitu. Nah, masalahnya ini dia menghasilkan bilangan yang berbeda juga kayak tadi ya. Kayak misalkan kasus pertama, suku ganjil menghasilkan ganjil, suku genap menghasilkan genap. Berarti A2025-nya ini bakal menjadi, ini kan ganjil, berarti menghasilkan ganjil untuk kasus pertama. Kalau pernyataan kedua, sukunya ganjil hasilnya genap, sukunya genap hasilnya ganjil. Nah, ini sukunya ganjil, berarti hasilnya genap gitu kan. Nah, ini kalau pernyataan kedua hasilnya genap. Jadi dia ada dua kemungkinan lagi gitu kan ya kalau digabung gini ya. Kemungkinan pertama 2025-nya ganjil, kemungkinan kedua genap. Berarti itu kita tidak bisa
menentukan nih apakah A2025-nya itu genap atau tidak gitu ya. Walaupun dua pernyataan ini digabung secara bersamaan. Oke, jadi pernyataannya itu yang E ya. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini pembahasannya agak panjang ya, karena biar kalian lebih paham aja ya. Jika ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk update soal UTBK berikutnya. Dadah.